Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam anak-anakku sekalian kelas 10 SMA Negeri 4 Pekalongan. Semoga kalian senantiasa bahagia ya saat ini, dalam keadaan bahagia apapun kondisinya. Kita harus tetap bisa berdamai dengan kondisi apapun ya. Jadi kita ciptakan bahagia kita sendiri. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ketentuan ibadah haji. Nah, lebih tepatnya Pak Fikri akan berbagi kepada kalian semua pengalaman, bukan pengalaman saya ya, tapi pengalaman orang yang sudah berhaji. Apa saja sih yang dilakukan oleh para jamaah haji ketika puncak ibadah haji. Jadi ibadah haji itu kan sebagaimana yang kita tahu, itu kalau di Indonesia itu kan paketnya itu berapa hari? Kurang lebih 40 hari ya. Jadi pemberangkatan baik itu gelombang pertama atau kedua maupun yang terakhir, itu paketnya kan kurang lebih 40 hari. Baik di Mekah maupun Madinah ya, 40 hari. Tetapi puncak ibadah haji itu sebenarnya hanya 4-5 hari saja. Nah, ini Bapak akan khusus menceritakan gambaran para jamaah haji ketika sedang berada di puncak ibadah haji, apa saja yang dilakukan. Nah, baik, mulai dari yang pertama nih, didengarkan ya, didengarkan. Dari tanggal 8 Zulhijjah. Ini pertama Bapak mulai dari tanggal 8 Zulhijjah ya. Ini para jamaah haji nanti akan mulai bersiap-siap untuk menggunakan pakaian ihram. Apa? Menggunakan pakaian ihram yang putih itu ya, pakaian serba putih itu. Nah, kemudian setelah itu melaksanakan sholat sunnah ihram. Jadi setelah menggunakan pakaian ihram, lalu melaksanakan sholat sunnah yang dinamakan dengan sholat sunnah ihram. Nah, kemudian baru niat haji ya. Niatnya kurang lebih nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nah, pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Saya niat melakukan ibadah haji dan ihram haji karena Allah Ta'ala. Nah, ini itu niatnya ya. Ini nanti waktunya tergantung dari biro travelnya atau pemandu kalian ya. Bisa habis duhur, bisa habis asar ya. Itu yang penting tanggalnya berapa? Tanggal 8 Zulhijjah. Nah, ini jadi ihram, sudah menggunakan pakaian ihram. Kemudian setelah menggunakan pakaian ihram, setelah sudah niat haji tadi, niat haji, langsung persiapan berangkat menuju Arafah atau Padang Arafah ya. Persiapan OTW menuju Padang Arafah. Nah, ini. Nah, selama perjalanan ini para jamaah haji disunahkan membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu disunahkan baca itu ketika perjalanan ya, entah itu di dalam bis atau di transport yang lain ya. Pokoknya selama perjalanan menuju kemana? Padang Arafah. Nah, nanti biasanya masuk atau sampai di Padang Arafah itu sudah masuk tanggal 9 Zulhijjah. Jadi kalau tanggal 8 Zulhijjah itu nanti tanggal 9-nya itu mulai maghrib.
Beda kalau Masehi. Kalau Masehi itu kan jam 12 malam. Ya, jam 12 malam pergantian tanggalnya. Itu kalau Hijriyah pas maghrib. Begitu sampai di Arafah ada tenda besar, kalian akan di sana ya menunggu sampai pagi, ya menunggu sampai subuh. Menunggu sampai subuh. Subuh kemudian kamu sholat subuh, ya. Kamu sholat subuh, lalu setelah subuh itu dilanjut, masih belum ada acara apa-apa, ya acara biasalah, ramah tamah, makan atau bercengkrama dengan para jamaah lain silakan, tapi masih dalam keadaan menggunakan pakaian ihram. Jangan lupa nih, kita menunggu di sana sampai waktu zuhur. Nah ini penting, sampai waktu zuhur. Setelah zuhur, nah jadi nanti sholat zuhur dan asarnya itu dijamak qashar ya, jangan lupa. Sholat zuhur dan asarnya dijamak qashar. Jamaknya jamak takdim, ya, atau di awal waktu jamak takdim. Mengapa kok dijamak qashar? Karena setelah sholat zuhur itu nanti sampai maghrib atau sampai habisnya waktu asar, jamaah haji akan melaksanakan rukun yang kedua, yaitu wukuf di padang Arafah. Setelah sholat jamak qashar zuhur dengan asar itu nanti akan ada khutbah singkat. Kita dengarkan khutbah tersebut, biasanya disampaikan oleh Pak Kiai kita atau pemandu kita dengarkan saja. Setelah selesai khutbah, nah baru kita melaksanakan prosesi rukun wukuf, yaitu kita berzikir, kita berdoa, kita bertafakur, merenung, itu sampai habisnya waktu asar. Tuh. Jadi acaranya wukuf itu hanya itu. Jangan berbicara dengan para jamaah lain ya. Jadi pas wukuf itu ya pokoknya ini memang acara khusus, ini kita komunikasi antara kamu dengan Allah. Nah ini di tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Kemudian masuk maghrib berarti sudah berganti tanggal menjadi 10 Dzulhijjah. Berarti kalau di Indonesia ini nek cara Jawa ini malam bodo ya. Malam Idul Adha. Ini. Oke, kemudian setelah itu maghrib, nanti maghrib dan isya. Nah, ini maghrib dan isya sholatnya juga dijamak qashar lagi. Ya, dijamak qashar lagi. Karena apa? Karena setelah maghrib, setelah sholat maghrib dan isya itu, jamaah haji akan langsung OTW lagi, akan persiapan berangkat ke Musdalifah untuk melakukan mabit. Nah, jadi nanti di Musdalifah itu para jamaah haji akan mencari kerikil. Saya ulangi, akan mencari kerikil sebanyak 70 kerikil. Untuk apa sih kerikil? Untuk persiapan besoknya melempar jumroh. Nah ini. Oke, dan bermalam di Musdalifah ini merupakan wajib haji ya. Salah satu hal yang menjadi wajib haji bermalam di Musdalifah sampai subuh ya. Di Musdalifahnya sampai subuh. Kemudian setelah subuh ini para jamaah haji persiapan untuk OTW lagi, untuk pemberangkatan ke Mina. Nah, kalau para jamaah haji setelah subuhnya itu kan persiapan berangkat ke Mina. Lah untuk orang-orang Indonesia seperti kita kan, kita persiapan mau melaksanakan sholat Id ya. Persiapan sholat Id ya. Kemudian nanti setelah sholat Id ada penyembelihan hewan kurban. Itu. Kalau jamaah haji yang melaksanakan haji itu persiapan berangkat ke Mina. Nah, kemudian setelah sampai Mina itu nanti para jamaah haji itu akan melempar jumroh. Ya, yang dilempar itu jumroh Aqobah.
Jadi jumroh itu kan ada 3, ada jumroh ula, wusto, dan akobah. Nah, yang di Mina ketika tanggal 10 itu yang dilempar jumroh akobah saja sebanyak 7 kerikil. Oke ya, itu. Nah, ini penting, setelah melempar jumroh akobah itu para jamaah haji melakukan tahallul awal. Nah, tahallul awal juga merupakan bagian dari rukun haji. Apa sih tahallul? Memotong rambut, ya, memotong rambut. Minimal berapa? 3 helai. Ini tahallul awal, pemotongan rambut awal, minimal 3 helai. Setelah tahallul awal atau setelah pemotongan rambut, ya, itu para jamaah haji sudah boleh melepaskan pakaian ihramnya yang putih-putih tadi, ya, melepaskan pakaian ihramnya. Nah, jadi sudah menggunakan pakaian biasa, itu sudah boleh. Nah, kemudian itu kan tanggal berapa tadi? 10 ya, tanggal 10. Tanggal 11, 12, 13 itu kegiatannya sama, yaitu melempar jumroh. Melempar jumroh. Tetapi tanggal 11, 12, 13 itu jumroh yang dilempar adalah 3-tiganya, yaitu jumroh ula, wusto, dan akobah. 3-tiganya. Jadi ada 3 jumroh dilempar semuanya. Masing-masing 7 kerikil. Di tanggal 11-nya melempar masing-masing 7 kerikil, berarti 21 kerikil. Karena apa? 3 jumroh. Tanggal 12-nya sama, melempar 21 kerikil, masing-masing jumroh 7 kerikil. Nah, ini ya. Setelah tanggal 12, nah, setelah melempar jumroh di tanggal 12, nanti pihak biro travel atau pemandu akan menginstruksikan mau nafar awal atau nafar tsani. Nafar itu meninggalkan Mina awal atau akhir. Kalau nafar awal berarti di tanggal 12 itu diakhiri, selesai. Melempar jumrohnya selesai di tanggal 12, itu berarti nafar awal. Ya, sudah selesai, langsung ke Mekah. Langsung kembali ke Mekah. Kalau nafar tsani berarti nanti tanggal 13-nya besok masih melempar jumroh lagi, baik ula, wusta maupun akobah. Itu namanya nafar tsani. Tapi itu nanti sampai tanggal 12 saja sebenarnya sudah cukup. Sudah cukup. Tapi kalau mau sampai nafar tsani sampai tanggal 13, nah itu sama aja sih, sama aja. Nanti tergantung pihak biro travelnya saja atau pemandunya. Nah, itu ya. Oke, langsung menuju ke Mekah. Jadi setelah lempar jumroh, kiatannya kembali ke Mekah untuk melaksanakan rukun tawaf, ya, atau mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa kali? Sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali. Jangan lupa setarnya itu yaitu dari Hajar Aswad. Nanti di pojok Ka'bah itu ada Hajar Aswad. Startnya sebelum mengitari Ka'bah itu dari Hajar Aswad. Posisi Ka'bah selalu di kiri kita, berarti nanti di kiri kita sini ya. Posisi Ka'bah selalu di kiri kita, karena mengelilingi Ka'bah itu nanti berlawanan arah jarum jam. Ya, berlawanan arah jarum jam. Begitu. Kemudian mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Saya ulangi, sebelum mulai berkeliling mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Nah, ketika berkeliling 7 kali itu disunahkan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dibaca terus sampai 7 kali. Nah, itu namanya tawaf ifadah, tawaf yang menjadi rukun haji. Karena tawaf itu ada 3, yang nanti dicek sendiri, ada tawaf wada, ada tawaf ifadah, ya kan, ada tawaf kudum, itu nanti dicek sendiri apa pengertiannya. Nah, itu setelah tawaf selesai, kemudian jamaah melakukan
rukun yang berikutnya yaitu sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Apa itu sa'i? Lari-lari kecil. Bukit Sofa startnya, finish Bukit Marwah sebanyak 7 kali bolak-balik. Bukit Sofa, Marwah, Sofa lagi, Marwah lagi sampai 7 kali. Nanti finishnya di Bukit Marwah. Ya, finishnya di Bukit Marwah. Itu apa sih? Lari-lari kecil. Itu ya. Nah, itu rukun tawaf dan rukun sa'i. Kemudian rukun yang berikutnya adalah tahallul tsani. Nah, tadi sebelumnya sudah ada tahallul awal ya. Kemudian ini tahallul tsani, yaitu pemotongan rambut yang kedua atau yang terakhir. Di minimal harus memotong rambut 3 helai. Yang memotong siapa ya? Ya rekan jamaahnya. Kalau laki-laki ya dipotong oleh laki-laki. Kalau perempuan ya sesama perempuan. Nah ini ya, ini nanti pemotongan rambut tahallul tsani yang terakhir. Berarti setelah itu selesai. Setelah itu selesai yaitu puncak ibadah haji yaitu ya, puncak ibadah haji ya sampai situ. Nanti paling yang terakhir ada tawaf wada, ada tawaf wada. Nah itu. Jadi ada rukun haji, ada wajib haji di dalam puncak ibadah haji itu. Jadi kalau rukun haji itu kalau sampai tidak dilaksanakan itu hajinya tidak sah. Kalau wajib haji kok ada 1 atau 2 tidak dilaksanakan, hajinya tetap sah tapi wajib membayar dam atau denda. Nah itu ya, dam atau denda. Oh iya, yang terakhir jangan lupa bahwa rukun haji dilaksanakan dengan tertib, artinya urut ya, dari awal ihram ya kan, ihram kemudian wukuf, lalu setelah wukuf tawaf, sa'i, tahallul. Nah itu dilakukan dengan urut sesuai ketentuan. Demikian untuk puncak haji. Kalian silakan pelajari selama menggunakan pakaian ihram haji, pakaian putih tadi, itu ketentuannya bagaimana sih? Ya, ketentuannya bagaimana sih? Lalu larangan-larangan apa yang harus ditinggalkan oleh para jamaah haji ketika menggunakan pakaian ihram? Itu PR kalian ya. Jangan lupa untuk berkomentar untuk menambah poin nilai kalian nanti. Terima kasih. Bapak cukupkan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.